mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit diganggu. Keluarga Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Kamis 17 Agustus tahun 2023. Pada hari ini, sebagai warga negara Republik Indonesia, patutlah kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan boleh merayakan Hari Proklamasi yang ke-78. Gereja Katolik melalui Komisi Liturgi telah menyajikan rumusan untuk perayaan Ekaristi merayakan ucapan syukur proklamasi ini, dan di sana kita disajikan bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, sebelum kita menangkap pesan dari bacaan Injil pada hari ini yang disajikan untuk diperdengarkan kepada kita dalam merayakan sukacita Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke-78, maka marilah kita mendengarkan sekilas tentang latar belakang konteks historis dari bacaan ini. Pertanyaan orang-orang Farisi ini dan orang-orang Herodian diajukan kepada Yesus saat wilayah Galilea dikuasai oleh seorang raja yang bernama Herodes Antipas. Salah satu kebijakan Herodes Antipas yang merupakan kebijakan Kekaisaran Roma adalah semua wilayah jajahan Roma termasuk Palestina, warganya yang dewasa diwajibkan membayar pajak. Setiap orang dikenakan pajak menurut usia kedewasaan mereka. Bagi orang Yahudi, kebijakan semacam ini secara langsung tidak langsung bertentangan dengan kehidupan keagamaan mereka yang hanya taat kepada kehendak Allah dan peraturan-peraturan telah tercantum di dalam Taurat dan juga di dalam sistem kepercayaan orang-orang Yahudi sebagai penganut agama Yahudi. Bangsa Roma adalah bangsa kafir yang memiliki kuasa untuk memerintah mereka. Maka kebijakan ini membayar pajak merupakan isu yang sangat sensitif.
Oleh karena itu, orang-orang Farisi di dalam menghadapi situasi ini, kelompok Farisi terbagi dua, yaitu kelompok Farisi yang sangat ekstrim menentang kebijakan pembayaran pajak kepada Kaisar Roma, itu kaum Selot. Dan ada kelompok lain yang mau bekerja sama dengan pemerintah Romawi demi rasa aman, yaitu kaum Herodian. Mereka sebenarnya bermusuhan, tetapi ketika mereka bermaksud untuk menjerat Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bersatu dan mereka menanyakan sebuah pertanyaan yang menjebak, di mana apabila Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan jangan membayar pajak, maka ia melawan Kaisar. Apabila ia menjawab harus membayar pajak, maka ia melawan orang-orang Farisi yang sungguh bekerja bergiat dalam semangat kelompok kaum Zelot untuk melawan kekafiran dan melawan penjajahan. Maka Tuhan kita Yesus Kristus mengetahui maksud mereka ini, maka ia berkata, kamu munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang yang kamu miliki. Ternyata mereka membawa 1 dinar mata uang yang senilai 1 denarius. Mereka tunjukkan pada Yesus. Yesus berkata, kamu lihat ini gambar dan tulisan siapa? Mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Di mata uang itu nampak gambar dan tulisan Kaisar Tiberias. Keluarga Katolik yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menjawab, yakni berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Keluarga Katolik yang terkasih, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan memberikan kepada Allah yang menjadi hak Allah dan berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar? Kita melihat dalam konteks zaman itu dan juga zaman sekarang ini, yang dimaksudkan dengan hak Allah adalah melakukan kehendak Allah. Maka berikanlah kepada Allah adalah melakukan kehendak Allah, dan berikan kepada Kaisar apa yang menjadi kehendak Kaisar. Ada dua kehendak yang sungguh harus dijalankan oleh orang Yahudi yang juga adalah warga negara Romawi. Keluarga Katolik yang terkasih, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dengan ini menjadi jelas bagi kita untuk direnungkan sebagai keluarga Katolik. Mengapa kita memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah? Kita tahu Allah telah memberikan kepada kita fasilitas kehidupan. Allah memberikan kepada kita apa yang Ia ciptakan agar kita hidup dan berkembang dan mengalami kebahagiaan. Allah memberikan kepada kita alam, tanah, dengan iklim yang membuat kita dapat memperoleh hasil panen yang baik. Allah memberikan kepada kita sahabat-sahabat kita, sesama kita dengan segala kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Allah memberikan kepada kita suami yang kita cintai, istri yang kita cintai, anak-anak yang kita cintai, yang mencintai kita juga. Allah memberikan kepada kita keluarga besar yang sungguh mencintai, memperhatikan, dan peduli dengan kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita segala kebaikan yang kita terima dengan cuma-cuma dari alam dan dari sesama kita. Itulah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, bagaimana kita membalas fasilitas yang Allah berikan ke dalam keluarga kita, yaitu melakukan kehendak Allah dengan menjalankan kehidupan perkawinan menurut ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut, ternyata dalam kehidupan perkawinan kita tidak hanya mendapat fasilitas dari Allah, kita mendapat fasilitas juga dari pemerintah. Infrastruktur yang dibangun pemerintah, jalan, jembatan, listrik, sarana air minum, dan juga Allah berikan kepada kita instansi
pendidikan, instansi kesehatan, dan masih banyak lagi fasilitas yang diberikan oleh negara kepada kita. Oleh karena itu, sebagai balasan kepada apa yang telah diberikan oleh negara kepada kita, maka kita diminta membayar pajak. Di sini tepatlah keluarga Katolik yang terkasih yang dikatakan oleh seorang kardinal, yaitu Kardinal Sugiro Pranoto, yang mengatakan 100% menjadi warga Katolik, 100% menjadi warga Republik Indonesia. Artinya apa? 100% memberikan kepada negara Republik Indonesia sebagai warga negara, dan 100% diberikan kepada Allah melalui gereja sebagai warga gereja. Atau dengan kata lain, 100% warga Katolik, maka berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Oleh karena itu, marilah keluarga Katolik yang telah dibangun dalam kemerdekaan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, itu berikanlah kepada negara dengan membayar pajak tepat pada waktunya, dan kita memberikan kepada Allah, yaitu melakukan kehendak Allah, menghayati kehidupan perkawinan Katolik. Merdeka, merdeka. Keluarga